Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9A B C D yang disitu masih daring ya, masih pembelajaran jarak jauh, belum bisa mengikuti PTM. Disitu tetap semangat ya, tetap semangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Itu kita bahas tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang makna kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang kita ke bentuk dan prinsip kedaulatan Negara Republik Indonesia. Nah, kita semua sudah mengetahui bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Nah, kalian bisa melihat di sini ada landasan hukum negara Indonesia. Ada dua ya, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Dan yang kedua ada di pasal 1 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea keempat yaitu, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Adapun di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini menegaskan atau isinya yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, jadi demikian pelaksanaan rakyat itu ditentukan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang artinya apa? Keberadaan wewenang, tugas, dan fungsinya itu ya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, tapi penyerahnya itu tetap dalam pengawasan rakyatnya. Kemudian ya, selain menganut teori kedaulatan rakyat, negara Republik Indonesia ini juga menganut kedaulatan hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pasal 1 ayat 3 itu dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, itu isinya. Dan juga ada di dalam pasal 27 ayat 1 yang isinya segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, jadi berdasarkan kedua pasal tersebut ya, pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1, bahwa kedaulatan rakyat di Indonesia ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau di situ tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Jadi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan paparan di atas, maka prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut, yaitu ada 6 prinsip ya. Yang pertama, negara kesatuan Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang keempat, Presiden tidak dapat membekukan dan membubarkan DPR. Yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang keenam, MPR hanya dapat diberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Nah, dari keenam prinsip tersebut itu memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu apa? Demos dan kratein.
demos berarti rakyat, dan kratein berarti pemerintahan. Nah, secara harfiah, demokrasi memiliki pengertian yaitu pemerintahan rakyat. Nah, kemudian Abraham Lincoln di situ juga mengartikan demokrasi, yaitu demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, dalam negara demokrasi, rakyat memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan atau kekuasaannya itu ada di tangan rakyat. Nah, jadi seperti itu. Hal inilah yang sejalan dengan kedaulatan rakyat. Nah, dalam perkembangannya, demokrasi di situ juga mengalami pasang surut. Hal ini ditandai oleh adanya beberapa istilah demokrasi yang di situ menunjukkan bentuk pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi di suatu negara. Nah, di sini ada Budiarjo, tokohnya yaitu Budiarjo. Di situ tahun 2003 ini mengemukakan sejumlah syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law. Itu sebagai berikut ya. Yang pertama, perlindungan konstitusional. Nah, jadi negara demokratis itu harus ada perlindungan yang konstitusional. Kemudian yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Jadi di situ tidak boleh memihak ke salah satu. Yang ketiga, ada pemilu yang bebas. Jadi maksudnya ya di situ warga negara ini memiliki hak dalam memilih atau memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan juga paksaan dari siapapun. Nah, dan yang keempat yaitu kebebasan untuk menyatakan pendapat. Nomor 5, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Dan yang keenam yaitu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kita semua sudah mengetahui bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang berdasarkan atas demokrasi apa? Demokrasi Pancasila. Nah, jadi demokrasi Pancasila itu memiliki makna bahwa demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Nah, jadi demokrasi itu dijiwai oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini dilakukan dengan apa? Dengan dua cara, yaitu secara langsung dan juga tidak langsung. Nah, contoh dari pelaksanaan demokrasi secara langsung adalah melalui apa ini? Gambar ya, melalui pemilu, yaitu pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta di situ ada pemilihan kepala desa dan juga lain-lain. Dengan demikian, wakil rakyat dalam pemerintahan negara Indonesia ini ditentukan secara langsung oleh rakyat yang telah memenuhi persyaratan, jadi bukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Nah, kalian juga bisa melihat di halaman 64, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, menyatakan bahwa pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan secara demokratis dengan asas luber-jurdil. Nah, luber-jurdil itu artinya yaitu kepanjangan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adapun arti atau makna dari masing-masing kata yaitu langsung itu apa? Langsung itu mengandung arti bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk apa? Untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hatinya masing-masing. Kemudian umum. Umum di sini mengandung arti bahwa semua warga yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya berhak mengikuti pemilu. Hal ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi di situ misalkan
kalian sudah berumur 17 tahun ke atas, ya kalian supaya memilih atau melaksanakan pemilu, jangan sampai golput. Dan kemudian bebas, ya bebas ini memiliki makna bahwa semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan juga paksaan dari siapapun. Contohnya ya, ketika temanmu memilih yang nomor 1 ya, misalkan memilih presiden nomor 1, sementara hati nuranimu itu memilih nomor 2, ya udah, ya sesuai dengan hati nuraninya saja. Jadi tidak perlu mengikuti orang lain, itu bebas, itu seperti itu. Jadi tidak ada paksaan. Kemudian rahasia ya, rahasia ini jadi pemilih itu melaksanakan haknya, dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Jadi ya udah, kalau kalian memilih nomor 2 ya udah nomor 2, tapi tidak usah disebarkan aku memilih nomor 2, jangan seperti itu ya. Kemudian jujur ya, jujur itu ya mengandung arti bahwa penyelenggara pemilu dari aparat pemerintah, kemudian peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, atau kita sebagai pemilih, ya di situ juga harus bersikap atau bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Jadi jangan sampai di situ ada kecurangan dalam pemilu. Dan yang terakhir yaitu adil. Adil itu ya setiap pemilih atau peserta pemilu di situ mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan ya, kecurangan pihak manapun. Nah, makna demokrasi dalam perkembangannya ini tidak hanya dalam arti sempit di bidang pemerintahan saja, namun saat ini sudah meluas dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, jadi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya yaitu adanya persamaan derajat. Jadi di situ anaknya petani, anaknya dokter, anaknya pedagang, di situ juga sama saja. Derajatnya sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Kemudian kebebasan mengeluarkan pendapat. Jadi itu siapapun bebas untuk mengeluarkan pendapatnya. Kemudian supremasi hukum dan juga partisipasi rakyat melandasi di berbagai kehidupan. Nah, kehidupan itu ya di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa dan juga negara. Nah, jadi untuk anak-anak semuanya kelas 9 ini ya kita harus bersikap demokrasi ya. Kita harus bisa bersikap demokrasi. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk anak-anakku semuanya persiapan buat PAS ya. Persiapan buat PAS di situ materi yang Ustazah sampaikan ya supaya dipahami, supaya dipelajari, dibaca lagi ya. Yang nggak bisa ya supaya ditanyakan bisa melalui WA atau telepon ke nomor Ustazah. Atas perhatiannya saya syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Apabila ada kesalahan kata, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.